ketika ada kemaksiatan, ada yang mulus-mulus, astagfirullahaladzim, udah, jangan seperti ya, astagfirullahaladzim, ya. Takut dengan siksaan Allah, berarti Allah saat itu mau melihara kita. Yang benar toh, masa Allah kalau cinta itu seperti itu. Bukti mau bukti? Mau bukti? Oke, saya buktikan. Sama kenal Nabi Yusuf? Kenal ya? Kenal tapi enggak. Enggak tanya. Nabi Yusuf alaihissalam itu orang perantau. Dan satu hari dijebak oleh seorang wanita di salah satu kamar. Misalnya Ustaz Fauja dijebak di sana. Wanita itu cantik luar biasa, pakai semak buai dan panas macam-macam lah ya. Pakai cantik yang luar biasa, rupawan ya. Dia dijebak di satu kamar untuk diajak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya pada kalian, Mas, kira-kira sing nyetrong itu wedoke apa lanang? Apa Yusuf wis? Nak mboten jenengan ilmu jenengan. Wedoke. Kok istrinya berarti istri itu? Istri wedoke gitu. Manjenengan. Saya. Wedoke. Wah. Ya. Dua-duanya. Bisa. Siapa bilang itu tidak? Allah sendiri sudah bilang nggak? Walaqad hamma bihi wa hamma biha. Sesungguhnya wanita itu ada hamba itu ada keinginan yang melakukan itu pada Nabi Yusuf. Dan wa hamma biha. Nabi Yusuf pun punya kemauan hamba dengan wanita tersebut. Siapa bilang wanitanya kok? Normal Yusuf itu. Nabi Yusuf itu normal, Allah yang mengatakan, Allah yang tahu hati kita, hatinya mereka. Jadi dua-duanya tuh pengen melakukan itu, cuma bedanya kalau Nabi Yusuf itu normal tapi terkontrol iman. Nah yang lain kan enggak. Ya, normal tapi iman enggak kuat gitu. Nah, ini bedanya di situ. Apakah itu terjadi dilakukan? Enggak. Kenapa enggak? Laula arra'a burhana rabbi, kata Allah. Kalau seandainya dia tidak memperlihatkan tanda-tanda dari Allah, coba cek dalam tafsir apa tanda-tanda itu. Saat mau melakukan itu, mau terjadi itu, Allah menurunkan yang namanya, ada pendapat mengatakan itu bapaknya. Siapa nama bapaknya? Ya, Yakub. Ismail, Yusuf, jangan melakukan itu dong, jangan, nggak baik, itu zina. Ulama mengatakan apa yang diturunkan ke bapaknya itu suatu indikasi bahwasanya bapak itu mengubah karakter manusia, karakter anak. Sedangkan ibu itu istiqomah kasih sayang. Jadi bapak itu berperan dalam membentuk karakter anak. Bapak itu teko, nah nggak boleh makan itu, nggak boleh, ya nggak boleh. Ada pendapat lain mengatakan bahwasanya yang diturunkan Allah itulah suatu sesaan api neraka yang berkenaan dengan zina. Saat senang-senangnya hama tadi drop gitu loh, umrohnya langsung ambles gitu kan. Drop saat itu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai Allah menggambarkan tersebut? Kenapa? Karena cinta. Dijaga oleh Allah. Kalau Anda dicintai Allah, kita kan dijaga. Mata Anda, syahwat Anda, tangan Anda, kaki Anda, semua dijaga oleh Allah. Bukti kan? Cukup sampai di sini belum. Kadzalika linasrifa anusu wal fahsya. Yang demikian itu, kata Allah, kami memalingkan dia untuk berbuat apa? Semacam perbuatan yang tidak baik. Dan fahsya adalah perbuatan kecil yang bersifat seksual. Aku palingkan dia, aku palingkan Yusuf dari itu semua. Coba bayangkan. Sekarang kenapa? Allah cinta. Ketika Allah cinta pada seseorang pasti dilindungi. Bahkan Allah mengatakan innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia Yusuf termasuk hamba-hambaku yang terpilih. Kalau terpilih berarti orang apa? Dicintai. Bukti betul? Ternyata kalau orang dicintai oleh Allah, maka orang tersebut dipelihara segala organ tubuhnya. Mau melihat itu tidak boleh, mau lihat tidak boleh. Allah yang menghendaki tersebut, Allah yang memalingkan tersebut. Tinggal kita. Kalau selama ini mata kita sering nonton sing rangguna, berarti Allah belum cinta pada saya.
Kalau tangan kita sering maling dan sebagainya, oh berarti tangan kita belum dijaga oleh Allah. Itu otomatis Allah belum sayang kepada kita. Betul tidak? Bisa dipahami? Satu. Contoh yang lain, ada banyak. Nabi kita Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi itu didatangi oleh pembesar kaum Quraisy, ya, itu. Nah, Rasulullah kesempatan pengen mengislamkan dia, gitu. Pengen mengislamkan dia. Tapi suatu ketika pada waktu main ngomong-ngomong gini, ternyata ada orang buta, ya, datang. Lalu yang namanya Rasulullah ini ternyata bermuka masam dan berpaling. Allah turunkan surat apa? Abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anjar ulama. Telah datang seorang yang buta. Siapa itu? Ummi Maktum, Ibnu Maktum, Muhammad Abdullah Ibnu Maktum. Saya nggak tahu pertanyaan Anda. Pertanyaan saya adalah, padahal Ummi Maktum kan buta, tidak tahu kalau Rasulullah itu berpaling muka dan bermuka. Masa nggak tahu dia? Tapi Allah tahu. Cuma hebatnya di situ. Sampai sedetik itu loh Allah mengatakan, Muhammad nggak boleh, meskipun dia tidak melihat Anda, tapi kamu nggak boleh seperti itu. Tak tegur dia. Kenapa Allah manggil Muhammad? Cinta loh, cinta. Coba bayangkan. Bujumu selingkuh aja kewek. Oh nggak cinta sampean, ya. Kalau kita cinta, dicintai oleh Allah, ternyata Allah menjaga segala perbuatan kita. Sudah apa di sini? Loh, kasih contoh lagi biar sampai paham. Ya. Dulu di zaman tabi'in ada namanya Abu Bakar. Bukan Abu Bakar As-Siddiq, bukan. Abu Bakar Al-Miskin namanya, ya. Dia orangnya tampan, ya, kayak Ustaz Fauzan itu. Ukti akhwat itu senang sekali ketampanan dulu. Jadi sampai yang mata tarik gitu. Dan suatu saat ada seorang wanita cantik, kemudian dia merayu. Suatu saat disuruh ke kamar dan kemudian dikunci, Pak. Dikunci. Nah, apa yang dikatakan wanita tersebut? Wahai Abu Bakar, Anda hari ini Anda harus melayani saya. Kalau Anda tidak melayani saya, maka saya akan ngomong pada kampung bahwa Anda memperkosa saya. Tapi kalau Anda melayani saya, otomatis bebas, ya kan? Seandainya Ustaz Fauzan Oke. Alah bujur nggak ada atau berapa kilometer kan gitu. Apa yang dilakukan coba? Allah ngasih ilham, Pak. Karena orang soleh. Oke, Mbak. Tolong aku kasih waktu untuk mandi dulu, coba bayangkan. Aku mandi. Oh, seorang wanita senang dong. Berarti resik gitu ya. Oke, tak kasih waktu ini kamu mandi di kanan ya. Oke, Mas kamar mandi. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Al-Miskin ini, karena orang tabi'in dan orang soleh, itu namanya kotoran-kotoran yang ada dia dibuang semuanya. Semua enggak, kita nggak ngomong masalah trek, kita pilihnya itu mah, pilihnya kan itu ya, urusan sama dia lah. Ya. Kita nggak ngomong gitu. Nah, akhirnya dibuang semua, lalu dia keluar dari kamar mandi tersebut dan akhirnya mengajak kemauan daripada wanita tersebut. Mbak, ayo. Melihat kenyataan tersebut, maka sang Abu Bakar ini diusir dari kamarnya. Ini Allah cinta. Cinta bro. Kalau enggak loh, bahaya. Ya kan gitu. Akhirnya suatu hari setelah pulang dari orang tempat maksiat tersebut, ini Abu Bakar itu mandi dan selama itulah semua organ tubuhnya wangi, Pak. Makanya dikatakan al-miskin. Ketika orang datang, misal Mas Fauzan datang mau lewat, kamu yang wangi tuh, orang rumahnya aja. Ternyata itu tinja ternyata. Selama ini yang ditakutin. Luar biasa. Abu Bakar nggak tahu kalau itu Allah kasih karomah seperti itu. Luar biasa. Maka dari itu, ketika Allah cinta pada seorang hamba, maka Allah akan menjaga kalian. Mata kita, tangan kita, dan sebagainya. Yuk kita evaluasi. Sudahkah Allah cinta kepada kita? Anda yang bisa menjawab sendiri. Satu. Yang kedua, bagaimana kalau Allah cinta pada seorang hamba? Yang kedua adalah hadis Nabi, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahum.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika cinta pada seorang kaum maka ibtalahum apa? Diuji. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh saudara-saudara. Inilah konsep Allah yang selama ini kadang-kadang kita itu berantakan. Ternyata konsep Allah, cinta Allah dengan manusia, cinta Allah kepada manusia dengan cintanya manusia dan manusia itu berbeda, bro. Ketika Allah cinta pada seorang hamba itu diuji. Tapi kalau Anda cinta kepada manusia apa? Diuji enggak? Enggak. Sama istri Anda tak kasih istri malah melayani, betul kan? Tapi Allah enggak gitu. Allah justru menguji. Oh, nah kalau gitu gini tuh. Ada orang mengatakan bahwasanya kalau aku dikasih rezeki yang banyak, kemudian nikmat yang banyak, sehat yang banyak sekali yang pernah sakit. Apakah itu Allah sayang pada kita? Belum tentu, saya mau bilang. Kalau dia dikasih uang banyak, materi yang banyak, kemudian Allah katakan Allah cinta pada dia, enggak. Kalau Anda punya pendapat seperti itu, maka Anda harus nangis ngambil pisau yang banyak. Karena apa? Orang kafir itu kaya-kaya, Pak. Apakah Allah cinta pada mereka? Enggak cinta. Ya. Oh, dia sakit terus nggak pernah sakit, berarti Allah cinta pada belum tentu, bro. Dia dikasih sehat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dikira itu Allah sayang pada dia? Belum tentu. Sama bilang. Kalau Anda punya pendapat seperti itu, bahwa orang yang sehat terus berarti Allah sayang pada dia, bagaimana dengan Nabi Ayub? Betul? Nabi Ayub itu sampai 18 tahun diuji oleh Allah. Sampai yang namanya tangannya, apa namanya tubuhnya itu penyakit sampai mereteli, Pak. Dagingnya sampai 18 tahun sampai gelem itu, Pak. Diuji Allah sampai 18 tahun lamanya. Kalau yang namanya Nabi Ayub itu sampai diuji, dikasih sakit yang luar biasa itu, berarti Allah itu nggak cinta sama dia? Enggak, justru Allah cinta. Maksudnya? Jadi orang yang dikasih kesehatan belum tentu Allah mencintai, belum tentu. Inna wajadna sabiran, sesungguhnya kamu dapati seorang yang namanya Yusuf Ayub ini orang yang sabar. Ini Abdu Bali termasuk hamba yang terpilih. Hamba yang terpilih, innahu awwab, sehingga orang taat kepada Allah, sebab dia itu seorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Anda katakan bahwa orang yang sehat itu berarti orang yang sayang Allah, berarti itu. Justru kadang-kadang orang sakit itu disayang oleh Allah. Makanya ketika Allah sayang pada seorang hamba, diuji, dicoba oleh Allah. Paham ya? Makanya Allah mengatakan, fa'ammal insan, adapun manusia. Nih manusia, ya. Siapa yang di sini manusia? Dengarkan, ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu amma na'amahu fayaqulu rabbi akrama. Adapun manusia, apabila Tuhannya menguji dia, lalu fa'akramahu, dimuliakan dia, wa na'amahu, dikasih kesenangan dia mengatakan apa? Fayaqulu rabbi akrama. Aku loh disayang Tuhan, aku dimulakan Tuhanku. Ini contohnya, nggak usah banyak-banyak sampai bingung nanti, ya. Bro, kowe sholat ning barokah, ngaji ning barokah, taklim ning barokah, poso sampai panas ning poso. Aku ora poso. Kabeh do poso, aku ora poso. Aku ora pernah ngaji, ora pernah sholat, ning urip banget terus. Ternyata gajimu akeh karo aku. Ayo, ana gak kowe? Ini disindir oleh Allah. Aku enggak sholat, tapi gajiku 3 koma. Anda bilang 1,5 atau? Berarti Allah sayang pada saya dong. Jangan terlena dengan ucapan tersebut, kata Allah. Jangan terlena, ya. Dia mengatakan itu. Tapi ketika dibusuk oleh Allah, wa amma idza mabtalu faqadara alaihi rabbuh, fayaqulu rabbi ahana. Ketika dia disapai oleh Allah rezekinya, disempersempit rezekinya, dia mengatakan Tuhanku tidak sayang pada saya, Tuhanku menghinakan saya, Tuhanku tidak sayang pada saya. Apa jawaban Allah kalau menghadapi orang tersebut? Kalah, enggak. Allah kata enggak demikian gitu pun. Ya. Allah katakan,
sayang pada seorang hamba, aku uji. Paham ya? Aku uji. Maka dari itu, ketika kita ini dalam hidup ada dua kemungkinan. Bisa barokah, bisa istidrak. Ketika ujian itu menerima kita dan ujian itu kita terima dengan baik dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi barokah. Tapi ketika kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita terhela-hela dengan kemaksiatan Anda, tidak pernah bersyukur kepada Allah, itu yang namanya istidrak. Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aita Allah taala ya'ti abda minad dunya ma yuhibbu." Jika Anda mengetahui bahwa Allah memberikan seseorang hamba atas kesenangan yang ada di dunia ini, ya kan? Maka bahwa mukawan apa? Bahwa apa? Terusnya? Enggak tahu. Bahwa mukawan ala ma'asi. Jadi dia masih bergelimang dalam suatu kemaksiatan. Nah, itu yang dinamakan istidrak. Jadi orang tersebut tadi, ya, aku nggak sholat, aku nggak taklim, aku nggak macam-macam lah, tapi tetap aku dapat gaji banyak, aku dikasih kesehatan Allah, aku nggak pernah sakit, aku nggak pernah apa, tapi gajiku juga banyak gitu loh. Tapi saat itu juga dia tidak namanya melakukan suatu kebaikan di mata Allah dan bahkan bergelimang dengan kemaksiatan di dalam suatu kemaksiatan, maka itu namanya istidrak. Tahu istidrak? Tahu istidrak? Istidrak itu dilulu. Bahasa Jawa itu dilulu, atau dalam bahasa Sunda itu payungkon. Maaf kalau salah ya. Atau dalam bahasa Korea itu ulang. Angkat-angkat namanya ulang. Darajah kan naik ya. Naik kan ulang, darajah itu akan naik per tingkat gitu. Jadi istidrak itu dibuatke lalu dibersihin gitu Mas Ra. Dilulu. Dilam. Jadi istidrak itu dilam. Ya. Makanya Allah mengatakan sanatujuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi kami akan menurunkan suatu binasan pada dia secara berangsur-angsur, ya, dari arah yang tidak tahu dia. Oh, ini siasat Allah. Makanya Allah mengatakan wa umri lahum, dan aku akan memberi tangguh pada dia. Ya, tangguh pada mereka. Memberi tangguh apa? Dijake kok. Dibiarin begitu loh. Diujung. Kenapa Allah membiarkan? Dikasih umur panjang, maksiati terus dan sebagainya, gitu. Seakan Allah itu ngasih rezeki terus gitu loh. Dibiarkan oleh Allah. Agar supaya apa? Innama numli lahum liyazdadu itsman, agar bertambah dosanya. Biar dosa dia tambah gitu loh. Tinggal suatu saat, dosamu terus tanya kepada aku, enggak kok, tapi antem blus gitu. Sikap pos gitu lagi. Gampang Allah gitu. Jadi kita dibiarkan agar dosa kita bertambah gitu loh. Karena apa? Kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian kalau kita ingin dicintai, kalau Allah cinta kepada kita, maka kita diuji. Yang terakhir Firmanto ini. Nanti. Yang ketiga apa? Kalau Allah cinta kepada kita, maka yang ketiga adalah Allah akan mengundang malaikat. Innallaha ahabba abdan, ya. Ketika Allah itu mencintai seorang hamba, da'a Jibril, ya. Da'a Jibril, memanggil Jibril. Wahai Jibril, datang ke sini, datang kemari. Ini wah. Apa ya Allah? Ini uhibbu fulanan. Aku mencintai dia, kata Allah. Kalau Allah cinta pada seorang, maka Allah akan mengatakan pada Jibril, aku mencintai dia, fahibbahu, maka cintai dia. Sebagaimana aku mencintai dia. Maka sampai di sini belum. Maka Jibril nanti bersama menyeru pada penduduk langit, wahai malaikat. Jibril kan amirnya malaikat kan? Amir yang barokah. Amirnya malaikat. Wahai para penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan. Sesungguhnya Allah telah mencintai dia. Maka
maka cintailah dia oleh kalian semua sebagaimana aku mencintai dia dan Allah mencintai dia. Subhanallah. Jadi ketika Allah mencintai seseorang hamba, maka Allah memberitahukan ke seluruh penjuru penduduk langit. Artinya apa? Betapa banyak orang yang terkenal di dunia ternyata tidak terkenal di langit. Betapa ada orang tidak terkenal di dunia tapi masuk di langit. Contohnya siapa? Wes Al-Qarni. Tahu ceritanya? Salah, gampang nanti ngomong Eropa Amsterdam. Wes Al-Qarni. Ya. Hadirin berbahagia, cuma permasalahan gini. Yang saya harapkan adalah ketika Allah memberikan tahu kepada malaikat, apa tugas malaikat kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba? Apa tugas malaikat? Tugas malaikat memberi semangat orang yang dicintai oleh Allah. Itu yang namanya orang-orang itu adalah orang-orang istiqomah. Sering kita dengarkan, sering kita lihat dalam ayat Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Luar biasa. Al-Baqarah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah. Semastaqamu, lalu dia taat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak rutin. Orang yang taat kepada Allah rutin itu orang yang dicintai Allah. Maka Allah menurunkan nyata tatanazzalu alaihimul malaikat. Tatanazzalu itu adalah yatakarraru nuzul alaihim. Jadi malaikat itu turunkan secara berulang-ulang. Tujuannya apa? Untuk menyemangati kita, untuk menyemangati orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sering saya katakan pada kalian, kalau kita ini pernah hadir dalam suatu motivator, dimotivatori oleh yang namanya Andri Wongso misalnya, Ari Ginanjar, Mario Teguh misalnya, yang ada masalahnya. Mereka itu dengan kata-kata yang hipnotis, indah, terurai dengan baiknya, dan itu bisa memberi semangat pada orang yang disemangati. Asalnya ambles itu bisa semangat, betul nggak? Dengan kata-kata yang hebat seperti itu. Kalau seorang manusia saja bisa memberikan motivasi seperti itu, apalagi malaikat. Allah menurunkan malaikat sebagai motivator kita untuk memberi semangat orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang istiqomah tersebut. Sambil mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir kalian, jangan takut kalian. Dengan ancaman Allah, enggak usah takut. Anda orang dicintai Allah, tak santai aja dulu. Wa la tahzanu, dan jangan bersedih. Kemana saya katakan jangan bersedih loh. Aku perbuatan kan sedih tau bro. Ya sedih tapi akeh kan gitu. Daripada akeh sedih. Kemana akeh kan? Sedih tapi akeh, daripada akeh tapi sedih. Saya akan analogikan 1 dikali 30 itu Allah lebih cintai daripada 30 kali 1. Artinya apa? 1 kali 30 itu 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah 1 sampai 30 kali. Dalam konteks kehidupan, Anda ngaji Al-Quran 1 hari 1 juz, itu Allah lebih sukai 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, 1 hari 1 bulan 30 juz, bukan juz 30 ya, juz 30, 30 juz ya. 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz sampai 1 bulan 30 juz lunas. Allah lebih sukai itu daripada kamu 1 hari langsung 30 juz, 29 harinya chatting, Facebookan dan sebagainya, nggak suka Allah. Allah lebih sukai 1 kali 30 daripada 30 kali 1, paham? Karena ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Allah lebih mencintai orang-orang yang dawam perbuatannya kepada Allah meskipun itu kecil, meskipun itu sedikit, Allah lebih mencintai tersebut daripada banyak. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira saudaraku. Orang yang dicintai Allah, orang yang istiqomah tadi, apa kabar gembiranya? Surga yang dijanjikan oleh mereka, subhanallah. Ngacung, tak kasih kabeh sira lupa mo. Sing gak seneng surga siapa? Ngacung. Hah? Enggak boleh loh. Timur. Siapa yang gak suka ingin dimasukkan surga, ngacung? Enggak ada. Inilah bedanya orang beriman dengan orang yang gerak apa? Rakus, geragas. Orang geragas dipangan, tapi orang beriman enggak, karena surga penting gitu loh. Ya, orang
surga? Pengen. Ini lokalisasi pengen surga Mbak? Pengen. Lo kowe ini pengen mau dua kan gitu. Jadi surga Pak, orang yang dalam keadaan istiqomah yang dicintai Allah itu pasti jaminannya surga. Ya kan? Kenapa surga? Bagaimana tidak surga? Dong dia itu rutin kok Pak. Jangankan kok dia itu udur pun dikasih bolsa oleh Allah loh. Bolsa loh Pak. Tahu bolsa? Bonus. Siapa bilang? Iya ada dalilnya. Wa idza maridal abdu au safar. Apabila seorang hamba Allah dalam keadaan safar, dalam pergian atau dalam keadaan sakit, ya. Kita sakit, ya. Kemudian kutiba lahu mislu makanan yang malu sahihan mukiman. Allah akan menulis dia pahala sebagaimana dia sakit, dia sehat ataupun dalam keadaan mukim. Artinya gini, misalnya Ustaz Fauzan ini setiap hari kan, setiap minggu, setiap hari satu juz, ya kan? Satu hari satu juz, gitu kan? Sampai 1 bulan itu 30 juz. Nah, satu hari itu dilakukan dari mulai Ramadan kemarin. Nah, baru sekarang ini dikasih yang nama udzur oleh Allah berupa sakitnya 3 hari misalnya, ya. Nah, sakitnya 3 hari sampai anak Ustaz Fauzan itu tidak pernah, tidak melakukan yang namanya 1 juz tadi, 1 hari satu tidak ada. Maka hitungan Allah tetap ngasih bonus sebagaimana dia sehat ataupun dalam keadaan mungkin luar biasa, tetap dibalai karena istiqomah. Bagaimana tidak surga bro? Surga itu pasti. Karena apa? Tidak ada waktu luang untuk melakukan suatu perbuatan tidak baik. Meskipun ada udur sakit, Allah ngasih pulsa, Allah ngasih pulsa terus. Maka amalnya rutin terus, ya kan? Maka dari itu, yuk, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka lakukan apa yang diperintahkan Allah dan hilangkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi sejauh-jauhnya. Oke, Pak? Saya kira cukup karena sudah asar. Sekarang saya ingin tahu seberapa jauh penangkapan kalian dengan tak kasih hadiah pin, ya. Pertanyaan pertama. Coba. Masih ngacung sih. Apa kriterianya kalau Anda mencintai seseorang atau mencintai masjid ini? Kriteria ada 3 tadi. Ayo. Coba. Oke, bisa. Pertama, sering di sini. Lebih mencintai, ya lebih. Kedua, sering kumpul. Dan yang ketiga, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh. Subhanallah, barakallahu fikum. Salah. Apa? 9. Oke, yang lain. Ada banyak lagi. Coba. Apa yang dilakukan Allah ketika Allah jatuh cinta kepada seorang hamba? Tiga raiso, putra raiso, ini itu dulu, ayo. 1, 2, 3. Allah akan malaikat untuk ini malaikatnya turun langsung, ngomong gitu Jadi ketika Allah mencintai seorang hamba, 1, Allah akan menjaga 10 anggota tubuhnya. Yang kedua, Allah akan memberikan pengumuman pada para malaikat bahwa aku mencintai dia. Yang ketiga, Allah akan mencintai dia, ya. Nah, yang lain. Coba apa pertanyaan? Sebutkan kalau Anda cinta pada Al-Barakah. Coba sebutkan program tiap minggu. Enak tak? Coba, langsung. Pertama. Cek. Pertama, apa masa? Muluk apa itu, Bang? Hari apa itu? Apa itu? Hari apa? Harus tahu harinya berapa? Malam minggu, malam muluk.
Kenapa kita membaca al-muluk? Harus tahu dong. Dari siksa kubur. Subhanallah, luar biasa. Terus. Al-waqi'ah. Untuk supaya kita terhindar dari kefakiran. Subhanallah, luar biasa. Terus. Kemudian Asmaul Husna. Kapan itu? Tiap malam minggu ketiga. Nah, terus yang lain. Masa mikro, raiso. Banyak. Benar, yang lain. Minggu keempat Yasinan. Terus. Benar, bentar. Luar biasa. Kita baru ini, luar biasa. Kalau orang cinta Al-Barokah tahu programnya, betul. Apa yang dikehendaki Al-Barokah ada. Itu karena cinta betul itu. Kalau Anda sering kumpul Al-Barokah pasti tahu. Kalau Anda sering komunikasi dengan Al-Barokah pasti tahu. Kalau Anda ingin mengikuti petunjuknya Al-Barokah pasti tahu. Lain. Cepat kalau lagi. Coba. Tolong. Oke, tolong lanjutkan ayat saya, ya. Ketika Allah memberikan pemberitahuan kepada malaikat dan malaikat itu turun kepada kita untuk menyemangati kita orang yang istiqomah. Selain Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Tak tambahnya tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Ayo. Ojo, yang lain. Tak tambahnya Allah takhafu wa la tahzanu. Masa ra iso nyambung wae ini? Ini yang Loading. Allah takhafu titik-titik. Wa la tahzanu titik terus. Allah takhafu wa la tahzanu. Kita sedih. Ada titik. Wa titik. Masa saya jangan. Ayo Ustaz. Wabsiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Masalah. Harus gitu dong. Kita sering ngaji ya, kita harus sering bisa membacakan suatu dalil gitu. Ya. Oke, Pak? Oke, yang terakhir. Ya. Apa pertanyaan? Kajian tadi ya. Cinta itu adalah suatu kebahagiaan. Tolong sebutkan kenapa cinta itu sampai kebahagiaan dan apa kekuatan cinta. Tolong cari contoh apa yang kita kasih pada ini kekuatan cinta dari sebuah cinta tersebut. Ayo. Lali sampai. Cinta begitu hebat karena cinta punya kekuatan. Coba carikan contoh. Contohnya ketika kita untuk bangun tahajud malas sekali. Tapi begitu. Tadi kajian tadi. Kalau nggak ada kajian tadi. Oh. Misalnya Sud. Ada Cino. Sud. Kata guys. Suruh orang tuanya punya ayah tidak mau Fauzan tuh, kalau istrinya itu langsung mau. Satu yang kedua yang kaitannya dengan Islam. Lali deh. Ayo. Sama tadi. Terus. Sampai berani ngorbanin itu karena apa? Karena cinta. Masih jawab dewi. Ya baru apa mau. Ya, jadi tujuannya supaya apa? Dengan demikian kalian akan paham. Yang namanya pengajian kadang-kadang itu sampai tuh kalau 1 minggu sudah lali, ya. Apalagi keluar dari sini sudah lali, gitu. Maka dari kayak dia. Kalau apa kaji nggak masalah. Mau balik lagi. Balik lagi artinya Allah akan berikan lebih baik dari itu, ya. Oke? Saya cukup. Ya. Demikian dari saya, yuk kita tutup bersama-sama dengan informasi subhanallah wa bihamdihi.
Yuk kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini agar Allah memberikan yang terbaik untuk kita dan Allah mencintai kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan namin, hamdan yuwaffi ni'amah wa yukafi mazidana ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu hak ya Allah, yang benar itu benar ya Allah, agar kami dapat mengikutinya ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, yang maksiat itu maksiat ya Allah, agar kami bisa menjauhi sejauh-jauhnya ya Allah. Rabbana ighfir lana wa dina wa rahmaka ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Kami belajar ilmu ya Allah agar kami bisa dicintaimu ya Allah, agar Engkau mencintai kami ya Allah. Kami haus dengan cintamu ya Allah, cintamu ya Allah, cintamu ya Allah. Maka dari kami mohon kepadamu ya Allah, kami jaga mata kami ya Allah, jaga organ kami ya Allah. Engkau senantiasa mencintai kami dan kami bisa mencintai ya Allah, ya Allah. Ujian itu kami, ujian darimu ya Allah, tetap kami harapkan ya Allah. Namun kami tidak minta ujian darimu ya Allah, ujian kami tetap kami terima ya Allah. Namun kami menyadari bahwa ujian adalah sebagai tanda cintamu kepada kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami dan ujian yang senantiasa sabar dan sabar ya Allah, agar kami senantiasa taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini Kau telah memberikan ilmu kepada kami ya Allah. Arti pentingnya cinta kepada sama manusia, cinta kepadamu ya Allah, juga cinta kepada Rasulmu ya Allah. Ya Allah, belilah kami dengan kasih sayangmu ya Allah, dengan cintamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau seandainya di antara kami yang saat ini belum hadir ya Allah, tunjukkan hidayahmu ya Allah, berilah taufik kepada mereka ya Allah, agar senantiasa bisa memakmurkan Masjid Al-Barakah ini ya Allah. Ya Allah, Al-Barakah ini adalah rumahmu ya Allah, yang senantiasa Engkau telah berikan keluasan pada tempat ini ya Allah. Untuk itu kami tidak akan kuasa ya Allah tanpa hidayah dan taufikmu ya Allah, agar kami bisa memakmurkan masjid ini dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, kabullah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan itulah dari saya sendiri, dan kalau ada kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah kami mengaturkan kepada beliau Ustaz Binanto Susilo yang telah berikan modal masalahnya pada kita semua. Diri jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum acara yasinan kami tutup, ada sedikit amanah. Ada saudara-saudara kita yang di Indonesia yang kena musibah di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan sangat sekali membutuhkan bantuan, dan kami di Masjid Al-Barakah mendapat amanah untuk menyampaikan ini, dan mohon sedikit keikhlasannya dari teman-teman sekalian untuk membersihkan sedikit rezekinya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya